Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Arcinta, NIM 72212500005, Fakultas Ekonomi, Instansi Universitas Negeri Medan, mata kuliah Digital Marketing, dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SEMM. Nah, jadi kali ini tuh saya akan mempresentasikan hasil salah satu PT, yaitu PT Tomoda Mobil Indonesia. Analisa SWOT PT Tomoda Mobil Indonesia. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pengalaman lebih dari 50 tahun. Jadi PT Tomoda Mobil ini memiliki rekam jejak yang kuat di pasar Indonesia dengan pengalaman puluhan tahun. Yang kedua adalah brand yang terkenal. Seperti Kijang, Anava adalah produk yang terkenal di luas Indonesia, terutama di segmen keluarga. Yang ketiga adalah infrastruktur bengkel resmi. Ini memiliki jaringan bengkel resmi yang tersebar dari berbagai kota besar, memberi dukungan purna jual yang baik. Selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penurunan revenue dan pangsa besar. Penurunan revenue sebesar minus 27% selama 3 tahun berakhir, dan pangsa besar turun menjadi 30%. Yang kedua adalah fokus pada kendaraan konvensional, belum memiliki inovasi dalam segmen elektrik vehicle atau seperti pesaing. Yang ketiga adalah masalah teknis pada produk andalan. Kijang, Anava memiliki masalah teknis atau injection system menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah pemasaran tradisional, masih menggunakan metode pemasaran seperti TV dan koran yang kurang efektif dan berbiaya tinggi. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, tren mobil listrik atau EF. Pasar EF di Indonesia sedang berkembang dengan cepat, terutama untuk segmen mobil kecil yang hemat energi. Kedua adalah pasar keluarga muda dan generasi muda. Ada potensi besar di segmen yacht dan keluarga muda yang membutuhkan mobil kecil dengan efisien bahan bakar. Yang ketiga adalah perkembangan digital marketing. Adanya peluang besar untuk meningkatkan brand awareness melalui platform digital. Yang keempat adalah ekspansi geografis. Ada peluang untuk memperluas jangkauan ke wilayah yang belum terlayani, terutama di kota-kota kecil dan provinsi lainnya. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Persaingan ketat dari persaingan global. Persaingan seperti Honda, Suzuki, Daihatsu agresif dalam mengembangkan EF dan membuka cabang di lebih banyak wilayah. Yang kedua adalah penurunan loyalitas pelanggan. Keluhan pelanggan terhadap produk andalan dapat menyebabkan penurunan loyalitas dan kepercayaan. Yang ketiga adalah perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin beralih ke kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan, yang saat ini belum sepenuhnya disediakan oleh PT Tomoda Mobil Indonesia. Strategi apa saja sih yang untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan? Yang pertama adalah diferensifikasikan produk ke segmen mobil listrik atau EF dan mobil kecil. Itu ada inovasi produk yang memulai mengembangkan produk EF dan mobil kecil yang hemat bahan bakar. Terus ada kolaborasi atau akuisisi teknologi EF untuk mempercepat inovasi. Terus mempertimbangkan kolaborasi dengan perusahaan teknologi EF atau bahkan akuisisi teknologi dari perusahaan startup yang sedang berkembang di sektor tersebut. Terus yang kedua adalah perbaikan kualitas dan peningkatan kepuasan pelanggan. Itu ada penanganan masalah teknis yang segera melakukan resell untuk produk dengan masalah injection system dan memperbaiki kualitas Kijang Anava di versi berikutnya. Terus yang kedua adalah peningkatan layanan
Purna jualan. Jadi memperkuatkan layanan pelanggan dengan memperluas akses ke bengkel seperti bengkel resmi dan program perawatan yang lebih terjangkau. Terus yang ketiga ada ekspansi geografis ke kota-kota lebih kecil, terus pembukaan cabang di daerah potensial. Jadi itu ada pesaingan telah agresif membuka cabang di cabang berbagai wilayah. PT Tomado Mobil Indonesia ini perlu melakukan hal-hal yang serupa dengan membuka cabang atau dealer baru di kota-kota kecil dan daerah yang belum terlayani. Meningkatkan brand awareness dengan pendekatan digital marketing. Yang pertama adalah optimalisasi media sosial. Ada kampanye media sosial yang berfokus pada platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook untuk menjangkau generasi muda. Selanjutnya itu kolaborasi dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer otomotif dan lifestyle yang memiliki pengaruh di segmen target untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, pemasaran data. Itu ada penggunaan iklan berbasis data guna iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads yang dapat ditargetkan berdasarkan demografi, minat, dan pelaku konsumen. Yang selanjutnya adalah retargeting. Gunakan retargeting ini untuk mengkonversi pengunjung website dan platform e-commerce yang pernah melihat produk tetapi belum melakukan pembeliannya. 3. Pembuatan konten berkualitas. Itu ada SEO dan blog. Jadi bangun strategi SEO yang kuat, memastikan PT Tomoda Mobil Indonesia ini muncul dalam pencarian Google ketika konsumen mencari mobil listrik, mobil bahan bakar hemat, dan mobil keluarga. Selain itu, blog juga dengan konten yang relevan seperti tips ingin merawat mobil, terus bagaimana sih bisa menjadi cara untuk menarik lalu lintas organik. Selanjutnya adalah video marketing. Jadi untuk membuat video promosi dan testimoni pelanggan yang menunjukkan kepuasan terhadap PT Tomoda Mobil Indonesia ini. Jadi video ini juga bisa diunggah di YouTube ataupun media sosial lainnya. Yang keempat adalah e-commerce dan marketplace. Itu ada platform digital untuk penjualan melalui menjual mobil secara online melalui platform e-commerce dan marketplace yang sudah ada di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan platform khusus otomotif. Yang selanjutnya adalah integrasi omni channel. Itu kombinasikan strategi penjualan online dan offline. Tawarkan fitur seperti test drive online, booking dealer melalui aplikasi, ataupun layanan virtual showroom untuk calon pembeli yang ingin melihat mobil tanpa datang ke showroom fisik. Peningkatan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah transformasi digital. Jadi PT Tomado Mobil Indonesia ini harus mengintegrasikan teknologi dalam aspek operasional bisnis, dari pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan. Penggunaan CRM atau Customer Relationship Management yang terintegrasi dalam meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan memonitor feedback secara real time. Yang kedua adalah sustainability dan green initiatives. Dengan fokus pada mobil listrik, PT Tomado Mobil Indonesia ini memperkuatkan citra perusahaan sebagai brand yang peduli pada lingkungan, sejalan dengan tren global menuju berkelanjutan. Ini bisa menjadi nilai jual utama yang menarik segmen konsumen yang peduli lingkungan. Sekian dari hasil video saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.